Enggak kita nak nganggu Kak 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 Is. Kak Farul pulang jam berapa tadi? Pas Johor. Pak Johor. Oh, pas Johor tadi. Kak Basil awal kalinya? Saya sebelum Johor. Oh iyalah, awal lah. Sini lagi mendung. Langsung pengumuman kah? Pengumuman langsung. Saya tak tahu tuh langsung azan. Saya langsung turun. Nampak sih SD Ramli lah, lain nampak. Saya Ramli. nggak ada lihat SD Ramli itu. SD Ramli bagus. Pas, apa nih? Dapat semua ya. Pemanasannya, intinya, pendinginannya. Bagus. Energiknya. Oh gitu ya? Energiknya bagus. Apa namanya, variasinya lagi banyak nampak. Unggul. Tenis meja udah bener ya? Tenis meja saya tak ada itu Kak Basil. Tak ada saya lihat tadi. Saya langsung habis semua serano tu. Senam variasi tu. Langsung ajan saya jeda sebentar. Habis itu balik saya. Nampak sih masih main kali itu. Masih main, belum selesai itu. Hujan nggak Farul? Halo? Perempuan tuh kalau sama bapaknya tuh kayak gitu. Kakak perempuan. Padahal tuh dia kan bangun tadi kan jam 8 kan. Halo Kak Is, belum pulang nggak? Halo, Assalamualaikum. Apa? Kita udah tidur gini mati kita kadang usah. Belum pulang. Belum. Masih di sekolah. Nunggu tengah meja. Belum selesai kah? Belum. Tadi kan break di Zohor tuh istirahat jam 1 baru mulai. Oh jam 1 mulai. Oh. Kak Is menang nggak? Hah? Menang nggak? Kalah. Lawan Pak Ismail. Oh lawan Pak Ismail kah? Oh. Mana nak lawan Pak Ismail? Mana lawan? Atlet tuh. Oh. Berarti mereka masih lanjut. Masih lanjut nih mereka masih lanjut nih. Masih lanjut. Mungkin mau udah habis kali hari ini kali. Habis lah hari ini sekalian. Oh. Dia kuat masak diam. Jadi kalau ada nama mana? Headset. kuat sekali Kak. Dekat. Jadi baru SSK ketiga kan baru pandai untuk mandiri bagus kan apa suka bawa anak tadi dengan bapak ayah sekolah itu apa kakak tadi dengan bapak kakak tapi saya ya karena tuh gimana ya Wesley itu belum Ya. oh itu kedap-kedip merah Puasa ke? iya
Makin besar berhenti. begini Kak. Tarik, kemarin tak gitu. Itu suaranya udah naik belum? Ini udah naik belum? Udah masuk dah nih. Oh, ya, kakak mau bukan? Sini Kak. Enggak. Nanti kalau butuh Kak. Sininya. Enggak tersambung. Enggak ada tersambung, Mbak. Ada tuh kalau biasa udah tersambung tuh, suaranya ada hilang dah. Oh, ya, sampaikan. Ya. Slide saya berubah enggak, Kak? Halo, Kak. Slide saya berubah enggak? Enggak. Berubah, Kak. Berubah. Berubah kasih ya. Berubah, Kak. Coba ya, Saya takut gangguan soalnya hujannya lebat di sini. Iya, Kak. Ria ada selesai main. Apa? Dia mau pulang kah? Hati-hati. Final guys, Juara dah. Esa. Ria. Juara nak? Juara nak? Juara. Hah? Dah sudah balik ke? Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati ya. Bapak. Dah. Hati-hati nak. Ya Bunda, hati-hati juga. Oke bun, hujan bun. Dan bisa kayak gitu ya. Apa? Dan bisa. Apa? Apa? Ceknya itu apa Kak Ibu? Itu. Lu masih di sekolah ke? Masih Kak, masih sekolahan. Saya kejar Kak, hujan. Iyalah, lebat. Absen dulu, saya absen. Saya masuk final pula tuh. Dan yang sampai 1. Balik sore. Tahu. Gua dan nanya balik berita jadi pembina harus Senin besok. Kan Senin depan.
Oke, baik Kak ya, kita mulai saja ya karena kita cuma satu JP Kak sampai jam 2:15. Kita sambil nunggu kakak-kakak yang lain mungkin. Jadi kita mulai saja. Nah, oke Kakak, di sini sebelumnya salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, durasi 1 JP, moda daring sinkronus. Nah, di sini sebenarnya kita akan melakukan sebuah meditasi, Kakak. Meditasi dengan cara duduk seperti ini. Boleh Kakak kita lakukan Kakak sebentar Kakak? Oke, Kak Jul, oke. Kak Sri, gimana Kak Sri? Kak Sarip? Kak Fahrul, boleh on cam kameranya Kak? Ya. Oke. Oke, baik. Kita mulai saja Kak ya. Silakan ambil posisi duduknya masing-masing seperti yang ada di gambar. Kemudian. Tangan ya nampaknya Kak ya. Oke, enggak apa-apa Kak. Yang penting kan Kakak duduk nggak berdiri. Oke. Silakan Kakak pejamkan matanya. Oke, pejamkan mata sebentar. Tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Kemudian munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Pejamkan matanya, tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Rasakan Kakak ya, tenangkan hati dan pikiran Kakak semua. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke, baik Kakak. Terima kasih. Cukup Kakak. Oke, terima kasih Kak ya. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai tanpa dibatasi. Oke, baik Kakak. Seperti biasa untuk kesepakatan kita bersama, kesepakatan kelas kita bersama, yaitu yang pertama menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar Kakak. Nah, halo Kakak semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3 Kakak yang kemarin, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Kita akan mengulas atau mereview tugas yang akan Kakak buat nantinya untuk berapa hari ke depan kayak 6 hari ke depan kalau tidak salah. Nah, untuk agenda kita sesi ini, yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar 5 menit, kemudian refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa 20 menit, kemudian dialog, diskusi dan tanya jawab, RTL 7 menit, kemudian penutup. Nah, di sini pendahuluan. Nah, di sini ada level Kakak. Di sini ada level. Kira-kira di level berapa persiapan belajar Kakak untuk saat ini, Kak? Boleh ditulis di kolom chat, Kakak. Nah, silakan tulis di kolom chat. Kira-kira di level berapakah kesiapan belajar Kakak untuk hari ini?
Silakan kakak masukkan ke dalam kolom chat. Ataukah level 1, level 2, level 3, atau 4, 5, 6, 7, 8, atau 9, dan 10. Ada di level berapa kakak kira-kira? Oke, Kak Ramadhani. Kak Ramadhani mengikuti ya. Kak Ramadhani. Halo Kak Ramadhani. Halo Kak Ramadhani. Kak Ramadhani boleh menuliskan di level berapa kesiapan belajar kakak untuk hari ini Kak. Silakan kakak tulis di kolom chat Kak Ramadhani. Silakan Kak. Di level berapa kakak untuk kesiapan? Ya Kak. Tidak apa-apa Kak, hujan memang Kak. Silakan Kak, tulis di kolom chat Kak Ramadhani. Oke, Kak Sarif Iskandar ada di level 6, Kak Julian Sah ada di level 7. Nih, Kak Farul ada di level 7. Kak Emilia level 7. Oke, untuk mewakili dari level 7 kakak, boleh Kak Fahrul, mungkin Kak Fahrul sedikit berbagi Kak Fahrul. Untuk kesiapan belajar untuk hari ini ada di level 7 nih Kak Fahrul, untuk mewakili teman-teman yang di level 7. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih kepada Kak Fasil sudah untuk saya sebagai untuk membagikan jawab lah ya. Jadi saya pilih level 7 karena sampai sekarang saya sudah mulai memahami bahwasannya efisien di dalam pembelajaran yang dilakukan kita kepada peserta didik, yaitu memang sangat berperan penting. Semua pelajarannya harus dilakukan oleh peserta didik. Jadi kita cuma bisa mengarahkan sebagai fasilitator untuk di dalam pembelajaran. Dan kita harus memahami semua karakter-karakter peserta didik, mau dari 1 sampai yang lainnya peserta didik. Jadi kita harus mengetahui apa itu dari tujuannya pembelajaran, maupun sampai indikatornya, maupun dari pemanasan, dari inti, dan pendinginan. Jadi kita sebagai fasilitator semuanya yang berperan sangat di dalam pembelajaran itu adalah peserta didik itu sendiri. Jadi kembalikan lagi kepada peserta didik yang untuk di dalam setiap materi ajaran kita ajarkan. Kita sebagai fasilitator aja untuk menentukan, tapi yang berperan penting yaitu adalah peserta didik tersebut. Itu Kak Fasil, sedikit berbagi. Barangkali ada kekurangan, barangkali kawan-kawan teman sejawat bisa menambahkan lagi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan Kakak Fasilitator. Terima kasih Kak Farul sudah berbagi di level berapa Kak Farul persiapan belajarnya ada di level 7 Kak Farul ya. Nah di sini ada Kak Ramadhani dan Kak Sriharyati dan Kak Syarif. Ini ada di level 6 nih, sama-sama level 6. Boleh salah satu Kak mungkin untuk berbagi. Kak Sri, boleh Kak Sri?
Ya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya memilih level 6 karena saya belum sepenuhnya ya Kak memahami karakter peserta didik untuk tadi itu ya Kak dalam pembelajaran Kak ya belum sepenuhnya bisa memahami rencana dari tindak lanjut materi hari ini tindak lanjut ya Kak ya. Ya, benar Kak. Tindak lanjut. Jadi saya belum memahami lah Kak untuk sepenuhnya karakter peserta didik dan belum sepenuhnya dapat menjalankan dengan rekan sejawat tadi itu ya Kak. Iya Kak. Belum sepenuhnya itulah Kak intinya. Karena belum sepenuhnya lah saya bisa melaksanakan dan memahami karakter dan memberikan kolaborasi kepada rekan sejawat. Mungkin hanya itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sri. Kita beri applause dulu untuk Kak Sri sudah berbagi. Oke, baik. Kita lanjut saja Kak ya. Nah, di sini Nah, tujuan pembelajaran yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, di sini aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Dan di sini ada refleksi awal Kakak. Kita akan mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini ada pertanyaan nih Kak. Bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Boleh satu orang Kak berbagi Kak, silakan Kak. Raise hand boleh, raise hand untuk mengangkat tangan. Boleh. Silakan Kak untuk berbagi dari pertanyaan tersebut untuk refleksi awal kita Kak ya. Sebagai refleksi awal kita. Kak, ini boleh Kak Juliansah. Boleh Kak? Ya Kak, gimana Kak? Berbagi tentang pertanyaan yang ada nih Kak. Bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah Kakak? Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Berbagi sedikit dari pengalaman yang udah pernah saya alami di sekolah asal. Ini bisa saja dilakukan tentang belajar purpose project yang waktu saya lakukan di SMK itu banyak untuk kalau project membentuk barang itu banyak barang-barang yang tak terpakai setelah jadi project. Nah itu yang kedua di modal. Nah ini juga bisa kita diskusi dengan teman-teman jika ada masalah di dalam kelompok belajar maksimal dari sama mapel lah, jadi ada solusinya itu. Pesan dari PJOK kita diskusi apa sih kekurangan, bisa alas segala macam agar sama-sama untuk memecahkan masalahnya gitu. Oke itu Kak berbagi. Oke, terima kasih Kak Juliansah sudah berbagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kakak ya. Nah, di sini bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Boleh satu orang Kak untuk berbagi dari pertanyaan ini. Mungkin Kak Ramadhani boleh Kak Ramadhani. Baik, terima kasih Kak Fasil sudah melakukan suaranya hujan nih. Iya Kak. Pemahaman saya terhadap komunitas belajar ini kan sebenarnya baru bagi saya nih, terutama di kurikulum yang saat ini. Nah, apakah pemahaman saya sudah berdampak?
kebetulan dari yang pernah saya jalani kemarin satu kali itu lebih kepada pertama instruksi dari pimpinan untuk mengadakan kegiatan tersebut, kemudian segala sesuatunya itu pun dipersiapkan oleh pimpinan, memang membuat tim. Tetapi untuk pribadi itu belum terlalu berdampak di dalam pelaksanaan. Tapi di dalam aktivitas berbagi, karena waktu itu membuat perangkat pembelajarannya, itu saya rasa udah cukup berdampak terhadap diskusinya gitu. Tetapi terhadap pelaksanaannya saya rasa saya belum terlalu memiliki dampak terhadap pelaksanaan tersebut. Itu aja Kak Fasil, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ramadhani sudah berbagi. Oh, mungkin Kak Emilia boleh Kak Emilia sedikit berbagi Kak Emilia tentang pertanyaan yang ada nih Kak Emilia. Kak, Ya, Kak Emilia. ya, Oke, baik Kak Emilia, silakan Kak. kalau menurut saya, apa yang saya sampaikan, menurut ini kan, apa itu namanya, kurikulum baru. Jadi kurikulum baru ini berubah-ubah. Jadi ini memang sih ini sangat baik untuk peserta didik. Tapi yang melakukannya seperti saya sendirilah. Kalau masalah kurikulum merdeka nih masih kurang memahami gitu tentang kurikulum baru ini. Karena kalau menyesuaikan ini nih sangat susah gitu, Pak. Kak Fasil. Ya. Jadi ini yang saya alami selama ini tentang kurikulum baru. Kalau zaman merdeka kurikulum K13 kan enggak terlalu gitu. Kalau sekarang kan apalagi ini kan pakai ICT, terus pakai HP, handphone, dulu kan belum ada. Jadi ini sih memang ada pengaruhnya terhadap siswa kan Kak Fasil. Ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang gimana gitu. Terima kasih. Kak Fasil. Terima kasih Kak Emilia. Ya, sudah sama-sama. berbagi. Dah. Oke, kita akan lanjut kayak ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Nah, kemudian apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, sini baik, silakan Kakak yang belum bersuara. Kak, ini boleh Kak Iskandar. Silakan Kak Iskandar. Ya, siap Kakak, terima kasih atas kesempatannya. Gini, apakah pemahaman saya terhadap voice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Baik, menurut saya udah ada dampak, tapi belum maksimal, belum 100% untuk berdampak, karena di sini kita sudah menerapkan yang namanya voice ownership dalam PJBL. Nah, hanya saja saya sendiri pribadi mungkin baru tahu bahasanya seperti ini. Tapi ini udah kita terapkan. Voice itu kan kita menyampaikan kepada peserta didik yang seenak mungkin peserta didik untuk menerimanya, ya, dan bisa berdampak pada pembelajaran peserta didik. Sama dengan voice ownership, itu dengan tanpa kita ketahui itu sudah
kita lakukan. Hanya saja di dalam setelah pembelajaran di PKG ini baru mungkin kita mengenal yang namanya bahasa-bahasa istilah seperti ini. Lagi nanti di Kombel, di KBM nanti, KBS, kita akan membahas seperti ini. Jadi mungkin nanti ke depannya bahasa-bahasa ini sudah tidak asing di kita untuk kita menerapkannya. Tapi udah pasti, kalau saya sendiri udah pasti itu udah menerapkannya, hanya saja tadi istilah-istilah saja yang baru saya ketahui. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Iskandar sudah berbagi. Oke, satu orang lagi Kak, boleh Kak ini? Siapa yang belum bersuara nih? Kak Dewi, ke kelas, boleh Kak? Halo Kak Dewi? Ya, halo Kak, Kak Fasil. Ya, silakan Kak. Yang sapu ya itu. Ini Kak ya, bagaimana melibatkan voice and choice of the ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. PJBL ini, jujur saya ini baru nih. Tunggu loh Kak, apakah pemahaman saya dampak pada pembelajaran peserta didik? Jujur saya belum paham nih PJBL ini apa, baru masuk Kak ya. Project based learning Kak, kalau PJBL kan. Project Based learning. Oke. Ya. Kalau voice kan suara, ya kan. Choice pikiran ya. Ya, kalau ownership kan mungkin seperti motivasi atau inisiatif kali. Kalau tidak salah saya itu. Iya. Apakah sudah berdampak pada peserta didik? Mungkin kalau untuk bahasa istilahnya mungkin saya emang baru dengar sih. Tapi pasti sedikit banyak saya pernah mempraktekkan mungkin atau melakukannya. Tentang melibatkan voice, suara, choice, pemikiran untuk berdampak ke peserta didik mungkin iya sih Kak, mungkin ada sih, pernah ada mungkin dari apa yang diucapkan, dari apa yang tertuang dari pikiran, dari sistem kepemimpinan kan, ownership kan, mungkin seperti itu Kak Fasil. Oke Kak, terima kasih sudah berbagi. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Dewi. Oke, baik ya Kak ya, kita lanjut. Nah, di sini ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, dibagi menjadi dua nih, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Di sini yang ketiga yaitu penyampaian RTL Kakak. Rencana tidak lanjut kita akan mulai, kita start Kak ya, kita mulai untuk hari ini. Jadi untuk pengantar tugas, nah salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik. Nah, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler Kakak. Jadi untuk selanjutnya, Kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, di sini Kakak akan menyusun, menyusun nanti kayak untuk tugasnya. Kita lanjut. Nah, ini pengantar tugasnya Kakak. Silakan diperhatikan baik-baik Kakak ya. Untuk pengantar tugasnya. Nah, sebelum merancang program atau kegiatan, Kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan
serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Nah, kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama, tujuan programnya apa, kemudian yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian yang ketiga, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Nih, perhatikan kakak. Yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar atau bukan yang sudah berjalan kakak ya. Jadi kakak akan merancang kembali proyek yang baru kakak. Jadi bukan yang sudah berjalan yang ada di sekolah kakak masing-masing. Kemudian yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di sini diminta notulen atau catatan diskusi kakak. Nanti setelah kakak memberikan bahan tayang atau proyek kakak di komunitas belajar kakak masing-masing. Kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Oke kakak, nanti kita akan ulas kembali, mereview kembali untuk pengantar tugas ini kakak ya. Kita lanjut terlebih dahulu. Nanti kita akan mereview kembali di tanya jawab kakak. Nah di sini rencana tidak lanjut. Rencana tidak lanjut, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukan erat nakar. Oke, kemudian moda, penugasan mandiri, rencana tidak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, di sini kakak, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi untuk bentuk rencana tidak lanjut atau RTL-nya, yaitu bahan tayang atau PPT kak ya, bahan tayang atau PPT, yaitu bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar itu maksimal 9 slide kakak. Jadi kakak nanti akan membuat PPT tentang proyek kakak, proyek kakak yang akan buat di masing-masing sekolah kakak, itu maksimal 9 slide. Lebih bagus kakak. 9 ya. slide, 9 Ya. slide. 9 slide PPT-nya. Kemudian untuk komponen programnya, yang pertama itu harus meliputi yang pertama, judul atau program atau kegiatan kakak. Misalkan judulnya apa yang kakak ambil, misalkan tentang bullying di sekolah atau apapun itu boleh kakak. Yang penting bukan mengambil judul yang sudah ada di sekolah kakak, seperti yang tadi yang awal tadi yang saya katakan tadi kak ya. Kemudian yang kedua ada latar belakang. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan programnya apa kakak? Kemudian yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Jadi di sini siapa saja sih yang ikut dalam program yang kakak buat. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kemudian yang ketujuh, rencana evaluasi. Kemudian yang ke-8, kemungkinan tantangannya. Nah, di sini kan kalau kita uraikan, di sini sudah menjadi 8 slide nih kakak, biar lebih gampang. Jadi tinggal kakak tambah saja yang ke-9 itu apa slide-nya. Seperti itu kakak. Paham nggak ya? Langkah-langkah dan apa yang Ya, paham. Paham ya? langkah dan hasil. Ya. Oke, kita lanjut. Keterangan. Yang pertama, RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Kemudian yang kedua, selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Oke, ini sebenarnya kakak ini disuruh mempresentasikan, kemudian nanti divideokan kakak. Sebenarnya seperti itu. Nah, tapi nanti kita akan ulas kembali kakak di tanya jawab kakak. Biar lebih enak. Kemudian unggah tugas.
seperti bahan tayang. Nah, ini kakak ini harus mengunggah tugasnya di LMS nanti nih. Bahan tayangnya, PPT-nya, kemudian notulennya, kemudian hasil diskusi bersama KBS-nya, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Kemudian yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, di sini yang C, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Oke, rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini, Kakak. Nah, yang pertama harus ada judul program kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui KBS, Kakak ya. Kemudian, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian, Kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang Kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bisa melihat di modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Kemudian, komponen yang kedua, yaitu latar belakang. Jadi, pastikan di dalam latar belakang Kakak menjelaskan tuh bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Nah, jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset-aset, kaitkan dengan yang telah Kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Kita lanjut saja, Kakak. Nah, komponen yang ketiga yaitu tentang tujuan programnya, Kakak. Jadi, tujuan program ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Ya. Kemudian yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Ini langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nah, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara atau pilihan atau kepemilikan murid kembali. Kita lanjut. Komponen yang kelima, Kakak, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, di sini program atau kegiatan yang dibuat berupa sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi atau kelas atau usia. Kemudian, jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Di sini, identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek yang kakak buat nih, misalkan di sini ada contohnya nih, Kak. Yuk gerak misalkan contohnya. Nah, di sini ada si Joni namanya, yaitu guru mapel PJOK. Nah, mereka ini berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Kemudian ada yang terlibat dari program struktur program atau mitra dalam KBS Kakak. Tadi yang pertama kan si Joni, Kakak. Kemudian yang kedua ada Kak Yuni, yaitu guru mapel IPA. Nah, di sini berdiskusi bersama juga mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya. Kemudian ada guru yang bernama Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia. Ini hanya contoh, Kak ya. Dari komponen yang kelima yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Itu siapa saja yang terlibat. Nah, contohnya seperti ini, Kakak. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, di sini jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Oke, kita lanjut saja, kita langkah saja, Kak ya. Kita masuk ke komponen yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi di sini jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini, Kakak. Kemudian ini komponen yang ketujuh, rencana evaluasi. Jadi nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja Kakak akan mengumpulkan informasi,
murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar yang ada di sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Kemudian jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan. Nah, kemudian yang terakhir, kemungkinan tantangan. Nah, di sini jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Seperti itu kakak. Jadi kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1. Menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, di sini kakak ada aspek Apa itu penilaian kalau rencana tindak lanjut. Nah, di sini yang pertama ada tujuan program, kemudian yang kedua kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian C keterlibatan komunitas dalam sekolah, D rencana evaluasi program. Kemudian selanjutnya di sini ada lini masa rencana tidak lanjut. Penyusunan rencana tidak lanjut setelah sesi pengantar ini kakak. Nah, kakak akan menyusun dan mengunggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Nah, seperti itu kakak ya. Kemudian penilaian RTL setelah mengunggah RTL itu dari saya sendiri kakak. Kemudian umpan balik RTL setelah 6 hari menyusun RTL. Karena nanti kan habis kita RTL ini kan kakak akan libur 6 hari nih. Nah, kakak akan mempersiapkan proyek apa yang akan kakak buat. Nah, oke. Kita ke diskusi dan tanya jawab. Oke, silakan kakak untuk present yang ingin bertanya atau kita gimana ya? Sebenarnya tugasnya ini bisa dibuat mudah saja kakak sebenarnya. Mungkin kakak ada yang mau bertanya dulu, boleh kak? Gimana kak? Silakan. Kalau bisa di luar sesi ini ya kali kak? Iya kak, iya. Paham paham. Oke, siap. Ya Kak Sarip, gimana Kak Sarip? Kak Sarip, resen? Ada yang ingin ditanyakan? Ini pertanyaannya di sini atau nanti kak? Tadi kata Kak Ramadhani di luar katanya mau Oke, tanya siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Iskandar sudah bertanya. Mungkin kakak yang lain? Pas, aman. Lanjut. Ya Kak Barul gimana? Ada yang ditanyakan? Jadi nanti dalam penginputan apa itu untuk tugas, apakah nanti harus dengan foto atau video? Kalau videonya bagaimana? Tengok kan dengan jawab di sini nih, maunya bagaimana gitu, video kah atau gitu. Oke, jadi kalau menurut dari penugasannya di sini kakak, jadi kakak itu harus membuat video kak ya, harus membuat video, kemudian kakak juga harus mendokumentasikan hasil foto-fotonya, kemudian kakak juga harus mengunggah foto tentang ini kakak, umpan balik, kemudian apa sih namanya tuh notulen. Nah seperti itu juga perlu nanti kalau menurut dari ini penugasannya kayak Kak Farul ya, itu kita nanti akan kita omongkan kakak. Aman tuh kak. Oke, silakan kakak yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Masam. Tidak ada kak ya. Kak Emilia gimana? Ya kak. Bisa dipahami kak? Edil nampak tuh, Kak Edil. Kak Edel, mana Kak Edel? Ya, halo Kak. Saya mau nanya Ya, nih. Ya Kak. Ini nanti pengumpulannya kapan nih?
Due date-nya itu tanggal berapa Kak ya? Saya lihat di LMS terlebih dahulu. Itu ada due Soalnya date-nya kan Kak. Soalnya sebentar gimana lagi Kak? kan anak-anak ulangan nih Kak. Gimana Kak? Sebentar lagi kan anak-anak ulangan kalau misalnya bikin videonya sama murid atau gimana tuh? Sebenarnya videonya tidak boleh sama murid Kak, tapi dengan rekan Oh, nggak sejawat bisa yang ada murid. di sekolah Kakak. Itu berupa video semua full atau gabung sama foto-foto tuh? Nanti dimasukkan ke drive Kak. Gabung semuanya Kak. Oh gitu ya. Oke. Oh, Nah, di ya. sini due date-nya tanggal 16 Kak. Oh iya Kak. Tanggal 16, jadi Kakak tanggal 16 terakhir nih kalau nggak salah. Coba saya buka dulu sebentar. Tugas saya itu masih ada yang belum saya kerjakan tuh Kak. Belum sempat soalnya. Nanti lah. Ya Kak, silakan dikerjakan dulu saja Kak ya. Mungkin yang belum Kakak kerjakan tuh dikerjakan terlebih dahulu. Kalau nggak dikerjakan nanti makin numpuk Kak Edel. Iya Kak. Nah, jadi di sini batas waktu pengunggahannya di LMS yaitu tanggal 16 November jam 23.59. Jadi 16 November malam Kak ya, jam 11 malam. Jam 12 nih batasnya Iya Kak. untuk pengunggah tugasnya Kak. Nah, oke. Mungkin ada Makasih yang Kak. lain Kak? Ada yang lain Kak? Gimana? Wah, oke, kalau tidak ada kita lanjut ya Kak ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak semuanya, yang pertama kita di mana tadi sudah merefleksikan pembelajaran modul 3. Kemudian yang kedua juga kita sudah memahami kayak penugasan yang akan kakak buat nanti tentang rencana tindak lanjut ke 6 hari ke depan, Kak ya. Nah, akan lanjut di sini ada penutup dan di sini ada sedikit pantun kakak. Oke, kalau ladang banyak tanah, perlu petani untuk berpindah. Cakep. Hati masih ingin bersama, tapi waktu Cakep. habislah sudah. Cakep. Oke, satu lagi ya kak. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Bisa dicari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Oke, terima kasih kakak semuanya sudah memberikan waktunya untuk pertemuan hari ini. Mungkin nanti kita lanjut lagi kak ya. Jangan itu dulu kak ya. Oke, silakan ditutup dengan doa dulu kak. Mungkin satu orang boleh untuk ini, untuk memimpin. Kak Bahrul. Oke, boleh. Ayo Kak Farul, Silakan, ikan Kak. sepat ikan gabus. Oh, Kak Sarip tuh, mimpin tuh, Oke. present. Silakan Kak. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebentar Kak ya. Sesi foto terlebih dahulu Kakak. Ini hanya beberapa orang yang hadir. Kita sesi foto terlebih dahulu. Silakan on cam semuanya. Ini siapa yang terlempar nih kayaknya ada beberapa yang terlempar nih Kak. Oke. Siap ya? Tahan Kak ya? Oke, tahan. Tahan. Oke. Sudah Kakak. Oke, sebentar Kak ya. Saya matikan dulu rekamannya.